membuat keyakinan kelas. Oke, baik anak-anak kami sekalian, kita akan baca satu persatu. Ya, kita akan baca satu persatu apa yang menjadi harapan-harapan kalian di kelas kita untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen ke depan. Ya. Yang pertama, membersihkan kelas, taat pada peraturan kelas. Yang ini, jangan melawan guru, jangan cabut pas waktu pelajaran, menghargai guru, bagus, mendengarkan perkataan guru, mengambil buku paket agama sebelum masuk, ya. Menciptakan suasana kelas yang penuh kompetisi, selalu datang tepat waktu, ya. Memiliki sifat humoris. Ini memperdayakan alat tulis sebelum belajar agama, menjaga ketertiban saat belajar dimulai, ya. Menjaga ketertiban pada saat proses belajar mengajar, saling menghargai agama lain di dalam agama Kristen, saling menjaga ketertiban di dalam sekolah, saling menjaga keadilan kebersamaan di dalam agama masing-masing. Ini ada juga kerapian, kebersihan, ibadah, saling menghormati guru, ya. Menjaga ketertiban kelas, datang tepat waktu. Oke. Terus mendengarkan guru saat menerangkan, melakukan ibadah singkat sebelum memulai pelajaran, mematuhi peraturan tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Ada yang perlu baca lagi? Semua ya? Dapat semua di sini. Kemudian inilah harapan-harapan kita semuanya. Harapan-harapan kalian. Nanti dari kalimat-kalimat ini, ya, dari kalimat-kalimat ini kita rangkum, ya, kita rangkum menjadi sebuah kalimat yang mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dan itulah nanti akan kita tuangkan di sini. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Demikian. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di ruangan ini untuk mengikuti seminar pengembasan modul 1/4 budaya positif di SMA Negeri 1 Kolam. Adapun susunan acara yang akan kita ikuti nantinya, yang pertama kata pembuka oleh protokol oleh saya sendiri, yang kedua nanti akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian diikuti dengan menyanyikan Mars Guru Penggerak. Berikutnya akan dibuka acara dengan doa oleh Bapak Erick Thohir SPD. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan
dan pembukaan seminar pengimbasan modul 14 budaya positif oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kolang, Ibu Satriati Pasaribu SPD MSI. Berikutnya penyajian yang langsung diberikan nanti materi sesi 1 dengan narasumber Bapak Pernolis M. STH MPD CGP Angkatan ke-7. Kemudian berikutnya sesi tanya jawab sesi pertama. Lalu kita nanti akan break atau istirahat 10 menit, lalu diikuti dengan penyajian dengan narasumber Bapak Riko Welly Panjaitan SPD pada sesi kedua dengan CGP Angkatan 7. Berikutnya sesi tanya jawab, itu sesi kedua. Lalu ditutup dengan doa dan makan siang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara kita. Yang pertama tadi kata pembuka oleh protokol, yang langsung saja kita ke acara kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri.
pembelajaran, ada potensi tingkatkan prestasi, lahirkan topik belajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk memperlancar acara kita dan mengambil hikmah dari acara ini, marilah kita dengarkan doa yang disampaikan oleh Bapak Erik Hutauruk SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Untuk memulai seminar kita kali ini, kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Kita berdoa, Tuhan Allah kami yang selalu serta kami. Ya Bapa, kami telah berkumpul dalam ruangan ini, dan sebentar lagi kami akan mengadakan seminar yang diadakan di SMA 1 Kolam dalam rangka pembahasan modul 1/4 dengan seminar budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Purmoles Manado dan juga Bapak Riko Wendi Pencinta. Ya Bapak, jadikan seminar kami ini menjadi sebuah wawasan baru dan pengembangan dalam hidup kami dan dalam melangkah setiap langkah kami. Dan seminar ini ya Bapak, kami serahkan atas kasih Tuhan. Tolong Bapak berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhir Bapak. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Erik. Berikutnya kata sambutan dan pembukaan seminar pembahasan modul 1/4 budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kolam. Kepada Ibu kami persilakan dengan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang masih memberikan kita kesehatan, sehingga pada hari ini kita laksanakan seminar pembahasan modul 1/4 budaya positif yang diterapkan di dalam sekolah SMA Negeri 1 Kolam ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, khususnya Bapak Ibu yang menjadi calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Kolam ini. Di sini modul merupakan rangkuman dari pembahasan modul 1-2 1-1-2 Pak ya, 1-1, 1-2, 1-3, baru rangkumannya adalah 1-4, yaitu budaya positif. Kita ketahui guru itu merupakan tugas yang sangat mulia, yaitu di samping memberikan atau
mentransfer ilmu atau akademiknya, tapi dia juga membentuk karakter diri anak. Ya, itulah yang paling utama. Karena di sini ada kerjasama antara Bapak Ibu Dewan Guru dengan siswa-siswi kami di sini sebagai objeknya, ya. Jadi untuk itulah di sini budaya positif, saling kerjasama, saling merangkul, ya, saling memberi. Itulah maknanya. Jadi dari hasil itulah saling bekerja sama, saling mengisi, timbullah daya atau sebutan budaya positif. Jadi tidak ada istilah melepaskan diri, ya. Itu bukan tugas saya, bukan. Ya, jadi untuk itulah di sini kami sangat mengharapkan sekali, ya, dengan adanya calon guru penggerak angkatan ke-7 dari sekolah SMA Negeri 1 Kolang ini akan memberikan masukan gambaran untuk membentuk karakter diri siswa-siswi SMA Negeri 1 Kolang ini. Di sini, ya, tidak panjang lebar lagi, pada hari ini saya akan membuka seminar pengimbasan modul 1-4 dengan budaya positif, dengan menumbuhkan, ya, sebenarnya kalimatnya supaya lebih tegas, menumbuhkan budaya positif. Secara resmi hari ini akan saya buka. Ya, terima kasih. Semoga kita nanti dapat memberikan masukan, ya, atau nanti ada beberapa pertanyaan nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sini kepada Bapak CGP atau calon guru penggerak. Jangan diplesetkan, ya. Saya bukan, untuk ini adalah program Mas Menteri ini, ya. Program dari Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Mas Nadiem Makarim, ya. Jadi ini merupakan program nasional, bukan program SMA Negeri 1 Kolang, ya. Jadi dapat kita maknai masing-masing, ya. Untuk itulah saya mengucapkan sekali lagi selamat buat Bapak berdua, yaitu Bapak Parnoles Manalu dan Bapak Riko Weli Panjaitan, dapat dapat memikul, ya, sebagai calon guru penggerak, dan ini merupakan tugas terakhir, ya Bapak Ibu. Nanti dari hasil ini nanti nggak ada C-nya lagi, sudah guru penggerak, ya. Jadi dia dapat menggerakkan apa saja yang menjadi karakter daripada siswa-siswi kita dari SMA Negeri 1 Kolang ini. Kita ketahui, ya, pada tahun ajaran baru nanti atau PPDB nanti 2022-2023 itu kita akan melaksanakan kurikulum, ya, kurikulum merdeka, yaitu kurikulum merdeka itu ada 3 tahapan. Yang pertama merdeka belajar, yang kedua merdeka berbagi, dan yang ketiga merdeka berubah. Kita sudah masuki tahapan kedua, ya Pak, ya. Jadi kita sudah hampir 100% nanti pelaksanaan daripada kurikulum merdeka ini, ya. Jadi nanti bulan 5 juga nanti kita akan melaksanakan workshop bagi guru-guru penerapan daripada kurikulum merdeka ini. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga, ya, kita dapat memaknai daripada guru penggeraknya tadi. Terima kasih, ya, kepada Bapak berdua dan kepada peserta seminar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih SMA Negeri 1 Kolang, Ibu Satriati Pasaribu, SPD MSI, yang telah membuka acara kita ini. Dengan demikian resminya sudah dibuka acara seminar pengimbasan modul 1-4 budaya positif. Baik, masuklah kita pada acara pokok, yaitu penyajian materi sesi pertama dari narasumber Bapak Parnoles Manalu SDH MPD, yaitu CGP Angkatan ke-7. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat.
Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Satriati Pasar Ibu SPD MSI yang sudah berkenan memberikan waktu, fasilitas kepada kita semua, memfasilitasi sehingga akhirnya kegiatan ini bisa terlaksana. Ucapan terima kasih yang sebetulnya aturkan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami, undangan seminar yang namanya Seminar Penindasan Modul 14 Budaya Positif. Saya menyampaikan kepada kita semuanya selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, ya. Di dalam kesempatan ini, dalam topik budaya positif, ya, ada 6, ya, coba tampilkan, ada 6 yang mau kita gumuli untuk 2 jam ke depan. Ya, 1 adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Ya. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Jadi karena 2 narasumber, ya, saya dan juga Pak Rigo, maka yang subtopik 1, 2, dan 3 saya akan sampaikan untuk 1 jam ke depan, dan kemudian nanti kita beri 10 menit, lalu kita lanjutkan dengan narasumber kedua, topik 4, 5, dan 6. Ya. Kemudian setelah selesai nanti sesi 1 menyampaikan materi, boleh Bapak Ibu bertanya. Kami harapkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dirasa perlu sehingga kemudian kita memiliki persepsi yang sama tentang penerapan budaya positif di sekolah yang sangat kita banggakan, yang sangat kita cintai ini, SMA Negeri 1 Bolang. Oke, silakan next pengantar. Biasanya kalau kita nyusun skripsi ini biasanya ada abstraksi, ya. Di abstraksi itu kita kalau udah baca itu kita udah tahu semua apa yang akan dikemukakan di dalam halaman 1 sampai halaman terakhir. Nah, saya buat di pengantar inilah yang mau kita temui. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Cobalah amati lingkungan sekolah kita saat ini, ya. Bagaimana suasananya? Bagaimana murid-murid yang saling berinteraksi? Bagaimana guru saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Ya. Kita memang sama-sama di sini kita sudah tahu, ya, sudah kita lihat keadaannya hampir setiap hari, ya, kita menghadapi, ya, segala tingkah laku murid-murid kita. Ya. Nah, kemudian suasana atau budaya yang berkembang di sekolah kita saat ini secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia atau nilai-nilai yang sekolah kita yakini selama ini. Untuk itulah
menciptakan lingkungan positif diperlukan, bertujuan agar terbentuk suatu budaya positif dalam proses perjalanan pendidikan yang harus kita laksanakan dan kerjakan. Amin. Oke, lanjut next. Di subtopik pertama ini, disiplin positif dan nilai kebijakan besar, ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Yang pertama, peserta pengibasan dapat menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Glasser serta miskonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari, serta dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian tujuan pembelajaran kedua, peserta pengibasan dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitan teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, peserta pengibasan menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Nah, kita coba dulu ada sebuah permainan ini, ya, permainan judulnya cobalah buka, ya, cobalah buka, ini, ya. Bapak Ibu, saya kasih sama Bapak Ibu kertas, ya, anggap ini kertas ini sebuah rahasia, ya, masing-masing coba ini saya, kasih dulu kertas lalu aja, anggap ini, ya, aja. Masing-masing kasih kita sama satu-satu dulu, ya. Kita kasih permainan dulu. Mari. Bagi-bagi gulung kertas itu. Sebelum digulung, tuliskan di situ hal yang sangat-sangat paling berharga dan rahasia sekali dalam pribadi Bapak Ibu. Tuliskan, silakan, yang sangat berharga dan sebuah rahasia. Apalah kira-kira, ya, dan sangat rahasia. Tuliskan, jangan dikasih tahu sama temannya. Ini kita permainan A dan B, ya. Jadi ibu silakan, ibu siapa yang ada, ya. Ini 2 boleh, 2 ganti dulu, ya. Pak Martunas dengan siapa silakan. Nah, ganti-gantian nanti, ya, ganti-gantian. Satu setelah udah ditulis, lalu tepat itu kuat-kuat, satu lagi berusaha untuk mencoba membuka. Bujuk temanmu, ya, bujuk temanmu yang menginginkan tadi yang rahasia itu, ya, bujuk temanmu. Apakah dia mau membuka atau tidak? Yang dia anggap berharga, yang dia simpan, yang sangat rahasia sekali. Ya. Belum paham, ya? Oke, gini aja, kita bagi kelompok aja. Yang A, silakan, ini yang A, yang ibu. Bapak A, ya, A, ibu A, ya. Oke. Kemudian yang di sini B. Oke. Dan Pak, tuliskan dulu yang A, yang rahasia. Silakan, bebas. Jangan dikasih tahu teman-temannya. Yang D. Apalah rahasiamu? Hal-hal yang sangat pribadi, yang tidak bisa diketahui siapapun. Itu menyangkut prinsip-prinsip ini, Bapak Ibu. Dan B juga tulis aja, ya, nanti gantian. Sudah, ya? Sudah, ya? Oke, ya, baik. Sudah, Bu. Baik, nama-nama rahasia, mesti segala rahasia suami mungkin entah apa kek dari keluarga gede, mas segala rahasia kamu tidak ada rahasia kita, kan? Atau harga barang yang berharga yang sangat bernilai buat Bapak Ibu, entah emasnya, entah uangnya, entah uang rekening, ya. Oke. Atau prinsip-prinsip hidup yang tidak orang lain ketahui. Nah, sekarang jadi tadi yang ayah A pegang dengan uang itu, silakan, ya. Coba yang ada coba pegang guna, coba sekarang pegang. Ibu Eri, Pak Eri, pegang uang. Nah, sekarang yang B, coba rayu
bujuk, apakah Anda merayu dengan cara Anda? Kemudian juga bujuk, maukah dia membuka itu? Ya. Nah. Atau mungkin barangkali juga kalau sudah dirayu, dibujuk, nggak mau juga, ya kan? Mungkin entah bicara dengan intimidasi, ya saudara dengan kekerasan barangkali. Ya. Oke. Ya. Saya mau tanya, yang A mau nggak membuka? Nggak mau ya? Nggak mau ya? Kalian nggak mau kan? Karena memang, kenapa nggak mau membuka? Karena memang rahasia kan? Nah sekarang gantian, coba yang berdiri sekarang melakukan hal yang sama. A yang merayu. Siapa tahu mau? Entah. Bapak Ibu coba ambil kiri. Gimana? Ancam lagi. Ancam, kasih hukuman. Nanti kau nggak mau ya, awas kau ya. Ancam dia, apa? Nggak perlu ancam. Kasih hukuman kalau nanti kau nggak mau. Udah cara halus nggak mau, cara kasar pun begini. Mau juga? Sudah dapat pelajaran ini. Nah, jadi ya kitalah ya yang sesungguhnya punya kendali atas diri kita, bukan orang lain. Nah, pelajaran apa yang kita dapat di sini? Demikian juga murid kita itu. Murid kita itu yang kelas 10, 11, 12. Meskipun saudara atau kita guru membujuknya, merayunya, untuk dia bisa belajar dengan baik, ya kan? Untuk kita bujuk nih, untuk kita rayu. Aman, soalnya udah aman, bulu bersih aja kalau tingkat aman, maka akan seperti ini nanti cita-cita. Udah kita bujuk, nggak mau juga, nggak berhasil juga untuk orang-orang yang kategori pelanggaran berat. Kita buat lagi hukuman. Nah, udah kita buat hukuman lagi, kita macam-macam lagi caranya. Memaksa kita apa lagi? Tetap juga nggak mau. Kenapa? Seperti yang Bapak kita alami tadi. Sesungguhnya yang mengontrol, yang mengendalikan diri kita adalah diri kita sendiri, orang lain. Nah, oke, masuk kita ke teori kontrol. Next. Habis ini apa nih? Coba. Lanjut. Ini tadi jawabannya ya, kita terus. Oke, teori kontrol. Oke, Bapak ya. Ini teori kontrol Dr. William Glasser. Ya. Selanjutnya psikiater pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dengan dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Tadi memang kita ketahui kita lah yang mengontrol diri kita, orang lain. Mau seperti apapun bujuk rayu nggak ada. Karena kita anggap itu rahasia, kita anggap itu sesuatu berharga. Kita anggap itu bukan prinsip-prinsip itu. Nah, ada miskonsepsi selama ini tentang teori kontrol, tentang kontrol ya. Ada 4 di sini. Menurut ini, Dr. William Glasser. 1, ilusi guru mengontrol murid. Apa itu penjelasannya? Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu miskonsepsi yang pertama. Kemudian lagi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Penjelasannya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, betul ya? Kita begitu juga. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ini juga miskonsepsi juga ya. Terus next. Yang ketiga. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kritik. Ya. Mungkin pun kritik kita pun membangun, positif menurut kita guru. Belum tentu juga. Itu miskonsepsi itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Itu identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka.
mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, diskursus tadi, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita kadang kalau kita sudah lebih dewasa, kita sudah punya pengalaman, kadang kita menurut pengalaman kami beginilah kalian. Nah, di masa sekarang, ya kurang relevan Bapak Ibu, ya untuk zaman anak kita yang sekarang. Ya, ini menurut Dr. William Glasser. Inilah miskonsepsi. Next. Lalu Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan ataupun sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita yang buat kata-kata berubah. Kita sebagai guru. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, stimulus respon, teori kontrol. Kita buka satu ya. Realitas kontrol kebutuhan kita sama, sementara teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, murid-murid tertentu begitu juga. Itu kebutuhan mereka berbeda. Ya. Semua orang melihat hal yang sama, sementara di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Lalu di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Next, kita hanya coba aja. Mungkin materinya bisa kita share kepada Bapak Guru. Ya. Sekarang kita makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya. Apakah telah efektif? Makanya kami libatkan guru BP juga ada di sini, Bapak Ibu itu sebagai suara di sini ya. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan beberapa pembelajaran tentang perubahan paradigma, teori stimulus respon, teori kontrol, serta teori 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Coba kita lihat, ya ini masih teoritis. Nanti kita lihat lagi penerapannya. Lanjut. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menyebutkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itulah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali masalah hukuman nanti. Ya, hukuman tidak perlu lagi katanya di zaman kekinian ini dalam konteks pendidikan. Ya, alternatif terakhir itu hukuman itu. Ya, nanti lebih jelasnya nanti kita belajar lagi. Nilai-nilai kebajikan. Ya, ada memang 6 institusi pendidikan yang membuat nilai-nilai kebajikan. Dari 6 institusi pendidikan itu, ya, salah satunya adalah institusi pendidikan kita. Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila. Ya, sudah disepakati, udah memang ini profil pelajar Pancasila. Ada 6: beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa dan berakal mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Next. Kita masuk ke poin yang topik yang kedua. Ya,
tadi tentang teori disiplin, teori kontrol, ya sekarang teori motivasi itu mau berguna serta institusi. Nah, next. Coba kita lihat ini sekarang pakar pendidik bernama dia negosiasi dalam bukunya Structuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Ya, karena akan ada keterkaitannya dengan 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Kalau misalnya kita karena untuk menghindari hukuman, baru kita melakukan sesuatu, itu tingkatan yang paling rendah dari tujuan seseorang. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama, 1 tingkat di atasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang bagus. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya jadilah diri sendiri. Ya. Nah, orang dengan motivasinya akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki sikap secara bukan eksternal, tapi ya internal. Ya, lanjut. Sebagai seorang guru, perhatikan ini penerapannya di sekolah kita ya. Ini. Saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, ya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya. Saat kita hadir tepat waktu di kelas, apa motivasi kita? Bagi bapak ibu guru yang hadir tepat waktu di dalam kelas, apakah datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan dalam kurung menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Ini tadi itu. Makanya ini motivasi tingkat paling rendah. Kalau karena untuk menghindari hukuman lalu kita disiplin waktu, itu motivasi kita untuk menghindari hukuman, itu adalah motivasi terendah. Ya. Kemudian, atau ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Ini 1 tingkat di atas motivasi yang rendah tadi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita misalnya datang tepat waktu di kelas, tadi di awal ya dikatakan itu motivasi yang paling rendah. Kalau hanya untuk menghindari hukuman, nanti dihukum FC, atau misalnya tidak diterima berkas sertifikasi karena sertifikat terlambat, misalnya gitu kan. Kalau itu motivasi misalnya bapak ibu guru menurut teori dialek Glasser tadi, itu motivasi yang paling terendah. Lalu 1 tingkat lagi di atas itu, ya, hanya untuk mendapatkan pujian supaya dipuji, bagus ya Pak, mana dia bapak tepat waktu, oh ibu penyaman bagus ya, hanya untuk mendapat pujian. Masih 1 tingkat di atas yang terendah tadi. Lalu bagaimana yang bagus? Ya ini. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini yang diharapkan dalam kurung menghargai nilai-nilai diri sendiri, menghargai waktu, akan dicontoh oleh murid-murid. Karena biasanya kan ada pepatah, murid kencing ke diri, maka guru kucing kemari, guru kencing ke diri, murid kucing berlari. Apa yang kita teladankan, maka biasanya anak-anak itu makin kurang ajar. Kalau yang positif kita teladankan, maka positif juga yang akan mereka tiru. Nah, ini jadi dari teori motivasi tadi, Bapak Ibu. Pertama, kalau hanya untuk menghindari hukuman, itu motivasi terendah. Kedua, kalau hanya untuk mendapatkan pujian penghargaan, 1 tingkat di atas terendah tadi. Yang ketiga, ini yang justru kita harapkan. Jadilah diri sendiri menjadi teladan karena menghargai waktu. Waktu itu sangat berguna. Time is money, waktu adalah uang.
Amin. Nah, kira-kira begitu. Terus, bila di sekolah seandainya tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, seandainya, dan tidak ada atasan yang menguji, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Ini pertanyaan refleksi buat kita. Ya. Kemudian berikutnya, dari ketiga jenis motivasi di atas, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Apakah karena anak kita itu takut dihukum sehingga dia kemudian datang tepat waktu, atau karena ingin mendapatkan pujian ke anak itu sehingga dia melakukan segala sesuatu yang kita ajarkan kepada dia, atau tingkatan yang paling bagus tadi, yaitu motivasi bagaimana supaya mereka itu menjadi dirinya sendiri. Ini sebuah proses, Bapak Ibu. Ya, saya pun tidak mengatakan sudah kepada motivasi yang tinggi itu, tapi itulah yang kami dapatkan di sekolah, di pendidikan guru penggerak itu, maka kami membahaskan. Kesanalah arah kita, ya, supaya kita pertama berubah dari diri kita sebagai pendidik, lalu kemudian kita imbaskan kepada anak didik kita. Ya. Nah, kemudian strategi apa yang selama ini diterapkan untuk menanamkan disiplin khusus pada murid-murid, bagaimana hasilnya pada perilaku murid kita, Bapak Ibu? Lalu nilai-nilai kebajikan apa yang diupayakan berusaha ditanamkan pada murid kita dari kelas dan sekolah kita, Bapak Ibu? Next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu kalau hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Makanya nanti ada di topik terakhir kita sebelum saya mengakhiri ini, ada namanya keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Nah, jadi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Next. Apa bedanya dengan konsekuensi? Tadi itu hukuman, sepihak dia, dari kita. Marah kita kan untuk kita hukum dia karena melanggar. Ya, padahal sebenarnya belum ada kesepakatan sebelumnya. Ya. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, Bapak Ibu. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Ya, namanya kesepakatan kelas. Ya, makanya nanti ada kesepakatan di kelas oleh wali kelas, ada kesepakatan kelas oleh guru mapel, ada kesepakatan sekolah oleh ya instansi kita yang dipimpin oleh kepala sekolah di awal penerimaan siswa baru. Kesepakatan yang harus tentang mereka, mungkin yang selama ini Bapak Ibu itulah mungkin peraturan data dari sekolah yang kita suruh diteken anak-anak waktu di awal, ya. Integritas. Iya, ini integritas itu. Nah, memang sih sudah kita lakukan, hanya saja oleh program baru ini namanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, Bapak Ibu, ya. Covernya berubah, isinya memang hampir miripnya, tapi lebih tajam, lebih bagus ke posisi yang sekarang ini, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Next. Nah, kita juga ini kita bekerja dulu, ya, kita bermain dulu, menjawab pertanyaan ya, untuk bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Ya. Nomor satu, ya, tadi kan hukuman kan sepihak dari pihak guru saja, ya kan? Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan bersama, lalu dia melanggar, ya itu kan dia melanggar kesepakatan, itu kan saja. Supaya kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, coba ini soalnya. Datang terlambat sehingga mencatat 100 kali di dalam buku, yaitu kalimat saya tidak akan terlambat. Ada dua pilihan, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Mari silakan Bapak Ibu. Yang di sini dulu menjawab. Yang Bapak Ibu sini, baru sini. Silakan. Mana pilihannya ini? Ini hukuman atau konsekuensi ini? Datang terlambat sehingga mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini mencatat. Nah, yang di sini sama hukuman. Oke. Ya, kita terima aja tentang Bapak Ibu ya.
Nah, kita lihat lagi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Suruh lari, Bu. Hukuman juga ya? Setuju, Bu? Hukuman ya? Lari. Bu dia bisa lagi. Hukuman ya? Oh. Oke. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, di meja tulis ada coretan di situ, dibersihkan. Tidak suruh membersihkan. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, ini nomor kita ini. Ya, betul berhasil kami menimpas ke ini. Kemudian 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masa-masa paling kebat dan kita bersoal ini. Konsekuensi atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Oke, saya tidak akan menjawab Bapak Ibu karena Bapak Ibu juga guru. Tapi tujuan dari pembelajaran bisa kita bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Definisi hukuman, sepihak kita guru memberi hukuman, ya, tanpa pernah ada sebuah kesepakatan kelas, kesepakatan kita dengan murid kita itu. Tapi kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan di awal, lalu dia melanggar, ya kita beri sanksi. Itu merupakan konsekuensi dari tindakan yang pelanggaran yang dia buat. Itu konsekuensi. Jadi di situ sudah bisa melakukan itu. Next. Terakhir, keyakinan kelas. Nah, harapan kami dan harapan Kementerian Pendidikan lewat guru penggerak ini, lewat pembahasan ini, di kelas kita harus ada di keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Hal-hal kebajikan-kebajikan yang universal yang harus disepakati diterapkan di dalam kelas. Kita buat kesepakatan dengan anak-anak kita dulu. Misalnya untuk pembelajaran pendidikan agama di sini saya, bagaimana harapan kalian anak didikku? Setiap kita belajar agama, hal apa yang anakku harapkan supaya proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran berjalan dengan baik. Lalu anak-anak kita itu kita kasih kertas atau ada itu namanya scanner itu, tempelkan di sini. Mereka membuat itu, ya, mereka saling menghargai, apalagi disiplin, hadir tepat waktu, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan bapak guru dengan baik, macam-macam itu nanti ada gitu. Lalu kita saring itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah, kemudian kalau dia melanggar itu ke depan, tidak bisa kita berikan hukuman, apa sanksi, konsekuensi. Itu namanya konsekuensi. Kira-kira begitu. Ada dulu kesepakatan di awal. Nah. Next. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, dibedakan kalau itu. Jawab pertanyaan pertama berikut. 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau ini pendekatannya begini, Pak. Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ini pendekatannya, ya. Kita kan disuruh harus pakai helm nih. Ya kan Pak Bimban? Kalau kita mengendarai kan? Nah. Lalu, kalau ini pertanyaan, kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Betul ya? Kemudian kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan lagi jawaban Anda adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Betul. Ya, terus nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kita minta itu anak-anak kita di kelas, ayo kita buat dulu sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Nah, kira-kira begitu. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Inilah prosedurnya. Ya. Nah, nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu. Contoh seperti dari yang saya sampaikan, misalnya saya masuk di kelas saya lempar kepada anak-anak, silakan nak
kemukakan apa kelas impian Anda untuk pelajaran agama supaya kita lakukan untuk dalam 1 semester ke depan. Mereka tempelkan itu, kita kasih kertas, tempelkan. Lalu kita saring, kita ambil, karena kan kadang nanti ada pendapat yang sama itu. Dari misalnya 30 siswa kita itu, mana kita saring berapa kata-kata kalimat operasional yang efektif, yang pas, yang memenuhi keseluruhan. Ya. Terus lanjut, prosedur pembentukan geng kelas, ada ini juga, terus lanjut. Ya, lagi. Langsung ke contoh, ini dia. Jadi begini deh Bapak Ibu, inilah contoh keyakinan kelas itu. Misalnya ini saya ambil karena dari LMS, saya copy paste dari materi kami itu, materi di Guru Penggerak. Ya. Ini dia contoh misalnya keyakinan kelas ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Jadi kalau ternyata mereka nanti melanggar ini, ya itu sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Kemudian lagi nih, selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini lagi, hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sehingga kalau terjadi nanti pencurian di kelas, nanti ada yang melanggar kesepakatan kelas kita. Apa sanksinya nak? Ini kemarin udah kita tuangkan ini. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Inilah contoh keyakinan kelas. Prosedurnya tadi sudah ada, cara pembuatannya, ya. Untuk lebih jelasnya lagi nanti itu, ya, bisa kami share di grup kita yang materi ini. Ya, sekian dan terima kasih. Itulah yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada protokol untuk memandu sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Perkomas Manalu. Tepuk tangan dulu kepada Bapak Manalu. Kita buka sesi pertanyaan. Kepada Bapak atau Ibu yang hendak bertanya, silakan menunjukkan tangannya. Ada pertanyaan, Ibu Bapak, silakan. Dan harus ada yang bertanya, jika ada yang bertanya tidak spesial ini. Pastikan yang bertanya nanti masuk dalam video itu Pak ya. Nggak ada yang ditanyakan. Keyakinan kelas, seperti apa nanti pelaksananya di kelas kita. Bisa. Karena akan terkait nanti dengan materi yang akan disampaikan oleh Pak Riko. Karena masih separuh itu. Nanti aja Pak Riko nanti mengeksekusi. Ya silakan Kak. Silakan. Ya. Bagaimana Pak peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah Pak? Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah Pak? Terima kasih. Tampung dulu ya. Boleh? Ada Ya, lagi? baik, kita tampung dulu. Pertanyaan kedua ada Ibu, Bapak, Pak Erik. Erik atau Ibu Wesley ada Ibu? Silakan. Baik, yang ingin saya tanyakan tadi yang diberikan Bapak itu tadi contohnya yang mana disiplin dan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Dari contoh yang tadi yang perlu yang dijawab untuk diri sendiri yang Bapak bilang tadi
Kalau menurut saya itu bisa disiplin, bisa konsekuensi maksudnya, menurut saya. Tapi bisa Bapak terangkan lagi. Mana hukuman? Iya, konsekuensi. Dari pertanyaan tadi itu. Iya. Jadi bisa itu masuk ke konsekuensi, bisa ke hukuman. Kalau menurut saya, karena belum ada kata untuk dari antar beberapa pihak, misalnya menyatukan bahwa itu hukumannya. Siapa tahu itu dari pribadi guru itu memberikan hukuman, berarti itu masuk ke dalam hukuman, bukan konsekuensi seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, cukup Pak dulu. Oke, cukup. Ya. Iya, silahkan jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, dengan Bapak Ibu bertanya, ini berarti materi yang kita sampaikan ini ada reaksi, ya kan? Ada reaksi, kan berarti Bapak Ibu sangat antusias mendengarkan tadi. Ya, pertanyaan dari Rizka, ya, peran guru penggerak dalam melaksanakan dalam menularkan kebiasaan budaya positif. Oke, terima kasih Ibu Rizka. Yang pertama ya, kami menyampaikan dulu secara teoritis pandangan-pandangan tentang ilmu yang kami dapatkan ini. Salah satu inilah sekarang, ya, dengan menseminarkan, mengimbaskan, supaya apa? Supaya kita memiliki persepsi yang sama di sekolah kita ini. Ya, itu yang pertama. Ya, kegiatan kita yang sekarang inilah peran guru penggerak. Ya, peran kami sebagai calon guru penggerak. Masih calon Bapak Ibu ya. Kami belum bisa mengatakan guru penggerak, masih calon guru penggerak. Karena apa? Karena ini masih satu modul. Sementara masih ada lagi berapa Pak? 2 modul lagi. 2 modul lagi. Satu modul itu sampai 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Di 1-4 inilah rangkuman keseluruhan 1-1, 1-2, 1-3, 1-4. Nanti kemudian modul 2, 21, 22, 23 dan seterusnya. Ya, makanya luar biasa ya, Kementerian Pendidikan ini mendidik, mengubah mindset para Bapak Ibu guru yang mendapatkan kesempatan di pendidikan ini. Jadi kami harapkan teman-teman juga jangan ragu untuk ketika ada dibuka pendaftaran untuk seleksi guru penggerak, silakan Bapak Ibu, ya, supaya kita sama-sama memiliki mindset cara berpikir, ya, pikiran sama. Itu yang pertama. Yang kedua, peran kami guru penggerak tentu karena masih 2 di SMA 1 Kolang ini, ya, kami masih terbatas. Tapi walaupun masih terbatas, ya, setidak-tidaknya kami lakukan dari diri kami sendiri dulu di kelas kami, ya, menjadi contoh teladan. Ya. Tentu ya Bapak Ibu tidak semudah membalikkan tangan dalam hal mewujudkan impian kita bersama, harapan-harapan dari Kementerian Pendidikan dan harapan-harapan dari tujuan pendidikan itu sendiri. Ya, masih dalam berproses kami ini. Ya, setelah nanti lulus, ya udah dapat ini ibarat panah udah tajam nih, tinggal dibidikan ini. Nah, gitu. Ya, itu yang bisa kami jawab. Yang kedua, untuk pertanyaan dari Ibu Miss Liana Kuta Barat SPD, ya, dari soal-soal yang tadi, apakah ini hukuman, apakah ini konsekuensi? Ya, contoh nomor 1 tadi, datang terlambat sehingga mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Ya, tadi Bapak Ibu baik dari kelompok sebelah ini dan dari itu menyatakan itu hukuman, ya, hukuman, ya. Dan datang Ibu Mesliani, ya, Mesliana, ini bisa hukuman, bisa konsekuensi nih, ya. Nah, jadi disinilah yang harus kita jawab secara baik, ya. Sebenarnya semua hukuman sebenarnya, hukumannya semua. Hanya bedanya, ya, di topik 3 kita ini ada kesepakatan kelas.
kalau itu di kelas, konteks wali-wali kelas, guru mapel, ya, dibuat dulu kesepakatannya di situ, ya. Kesepakatan kelas itu menjadi sebuah nanti keyakinan kelas. Nah, kalau ini sudah ada, pasca telah disepakati, pasca telah dibuat sebuah keyakinan, lalu mereka ada 1, 2, 3 orang melanggar, itulah namanya konsekuensi, tidak lagi hukuman. Maka sebenarnya apapun yang kita berikan sebagai bentuk daripada pelanggaran anak, sanksi lah namanya, itu adalah hukuman. Tapi sekarang sudah berubah namanya konsekuensi, diperhalus. Itu kan karena memang kamu melanggar lah. Cuma dulu kita sepakati. Itu. Kemudian lagi, ya, yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini sebenarnya sepakat kami di para CGP kemarin ini hukuman. Terlalu, ya, tapi sudah jatuh pertama tadi. Kalau memang sudah ada di awal, ya, perjanjian kedua belah pihak kita guru dan peserta ini, lalu kalau kita lakukan ini, itu bukan lagi hukuman, konsekuensi. Nah, gitu. Kira-kira begitulah Bapak-Ibu, ya. Nah, itulah untuk 2 penanya. Yang lain silakan. Ada lagi? Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan, Bapak kan sebagai calon guru penggerak, adakah kelas khusus yang Bapak teliti atau Bapak terapkan tentang budaya positif ini? Misalnya disiplin sama motivasi, hukuman, misalnya ke sebuah kelas, misalnya 1 kelas khusus dibuat sebagai penelitian apakah seberapa persenkah keberhasilan saya sebagai calon guru penggerak. Itu yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, satu lagi lah ya penanya terakhir karena waktu kita ya. Iya. Nanti karena kita sulit masuk ke sesi kedua. Baik Pak, terima kasih. Tadi di sini ada Bapak terangkan mengenai profil Pancasila. Ya. Yang ingin saya tanya Pak, kebinekaan global. Yang bagaimana kebinekaan global itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Saya akan jawab dulu pertama dari Ibu Indra. Adakah kelas khusus yang diteliti dan diterapkan oleh kami sebagai CGP? Ya, untuk sampai sejauh ini Bu, jujur belum ada karena masih dalam proses pendidikan kami. Ya, tapi mudah-mudahan Bu nanti kalau masuk ke modul 2, modul 3, ini tuntutan memang harus ada penelitian ini. Jangankan kita belajar untuk kita pun setiap saat diminta untuk PTK, penelitian di belakang kelas, selalu harus ada sebenarnya. Itu kita bisa memahami duduk permasalahan-permasalahan siswa kita, ya. Tapi untuk sampai sejauh ini karena masih pendidikan kami, memenuhi tugas-tugas di pendidikan guru penggerak itu pun sudah sangat luar biasa. Ini kita waktu kami Bapak. Kenapa? Karena tugas pokok sebagai guru harus dijalankan. Kita sampai setengah 2 sih kan. Makanya Bapak Ibu lihat saya karena sampai rumah kilo saya di Pondok ini. Kemudian 7-8 jam malam sini. Karena setengah 2 baru datang makan siang saya, kemudian ke Malang baru bekerja melaksanakan itu. Itu yang bisa kami jawab Ibu, ya, belum ada, tapi percaya nanti suatu saat pasti akan kami adakan penelitian itu, ya, karena tuntutan tugas dan juga tuntutan ilmu yang kita miliki karena rasa rindu dan keinginan kita bersama bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif ini di SMA di sekolah. Pertanyaan dari Bu Meyandi mengenai profil Pancasila tadi ada 6, ya, sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, ya. Lalu yang ditanyakan, ya, apa itu berkebinekaan global? Biasanya kan hanya berkebinekaan nih, ada global nih, ya.
berkebinekaan global. Artinya tidak hanya dalam konteks Indonesia. Kalau hanya berkebinekaan itu hanya konteks Indonesia. Kalau ditambahkan lagi kata global berarti dunia internasional. Ya, menghargai keberagaman yang ada secara nasional maupun internasional. Terkadang kan ada saja anak kita ini hanya pemahamannya keberagaman konteks Indonesia. Tapi ketika suatu saat ada kesempatan untuk dia masuk ke dunia internasional, dia tidak bisa menghadapi tantangan globalisasi, keberagaman di luar dari apa yang dia pahami selama ini secara nasional Indonesia. Begitu, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya. Karena waktu mungkin yang membatasi, kami persilakan kepada protokol untuk melanjutkan acara berikutnya. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber di sesi pertama ini. Nama saya Indra Dayani Tambunan, mengajar di SMA Negeri 1 Kolang. Saya peserta seminar pembahasan modul 1/4 budaya positif. Saya sangat terinspirasi, sangat menambah wawasan saya sebagai guru di SMA Kolang dengan tadi dipaparkan oleh Pak Manalu dan Pak Riko sebagai narasumber. Mudah-mudahan apa yang mereka paparkan bisa kami laksanakan di SMA Negeri 1 Kolang ini sebagai guru yang memiliki budaya positif, sehingga anak-anak di SMA Kolang ini bisa lebih maju, bisa lebih bertumbuh, berkembang sebagaimana yang dipaparkan tadi, menjadi manusia yang memiliki budaya positif. Terima kasih Pak Manalu dan Pak Riko. Setelah saya mengikuti pembebasan pada hari ini, saya mendapatkan ilmu pengetahuan lebih dalam mengenai bagaimana untuk melakukan budaya positif terhadap sekolah. Terima kasih. Setelah saya mengikuti pembebasan modul 1/4 budaya positif, saya merasa sangat terbantu dan mendapatkan inspirasi baru dalam dunia pendidikan. Saya berterima kasih kepada calon guru penggerak, semoga semakin sukses. Atas wawasan yang kami terima bahwa begitu jauh makna dari dalam budaya positif yang kami dapatkan, apalagi yang disampaikan oleh narasumber kami yang sangat bermakna dalam kehidupan lingkungan sekolah, yaitu dalam membina dan membiasakan siswa untuk dalam pengembangan diri. Nah, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya setelah mengikuti calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Kolang, budaya positif yang saya dapat membangun pedoman untuk para guru-guru dalam membimbing siswa-siswi di SMA Kolang, Pak. Hanya itu yang bisa saya tanggapi dalam budaya positif dalam calon guru penggerak. Terima kasih.